Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Surya duduk di teras kontrakan sempit yang dindingnya mulai mengelupas. Cat hijau pucat berubah kusam, seperti ikut lelah bersama penghuninya. Di depannya, halaman kecil berupa tanah kering retak-retak, membelah seperti urat luka yang tak pernah sembuh. Panas siang masih menggantung meski matahari mulai turun. Topi caping lusuh ia remas pelan di tangannya. Bukan karena marah, tapi karena tidak tahu harus memegang apa lagi saat pikirannya penuh. Sejak pabrik tempatnya bekerja tutup mendadak, hidupnya seperti berhenti di satu titik. Hari-harinya diisi dengan mencari kerja serabutan yang tak tentu. Tabungan yang dulu disimpan untuk sekolah Bayu kini tinggal hitungan lembar. Utang di warung makin panjang, dan yang paling membuat dadanya sesak, Bayu sudah 2 hari panas badannya tak turun. Dari dalam rumah, terdengar batuk kecil, disusul suara langkah pelan. "Mas," suara Ningsih terdengar lirih, seolah takut mengganggu pikirannya. "Pulang nanti, jangan lupa bawa beras walau sedikit." Surya menoleh. Wajah istrinya terlihat pucat. Matanya menyimpan cemas yang berusaha disembunyikan. "Iya, jangan mikir macam-macam," jawab Surya cepat. Ia tak ingin Ningsih tahu betapa kosongnya kepalanya soal besok. Ningsih hanya mengangguk, lalu kembali masuk. Surya menarik nafas panjang. Bau kayu lapuk dari tiang rumah bercampur dengan debu tanah yang terpanggang. Semua terasa pengap, seperti hidupnya sendiri. Hari itu ia membantu panen jagung di ladang tetangga desa. Tangan dan bajunya penuh debu, punggungnya pegal, tapi ia tidak berani mengeluh. Upahnya hanya sebungkus nasi dingin dan beberapa keping uang receh yang langsung ia simpan tanpa dihitung. Saat matahari hampir tenggelam, Surya duduk di pinggir ladang. Angin sore berembus menggerakkan daun jagung yang kering hingga berbunyi seperti bisikan. Ia membuka sedikit bungkusan nasi itu. Aroma sederhana nasi dan lauk asin menyentuh hidungnya. Perutnya sejak siang sudah perih. Tapi matanya menatap nasi itu tanpa bergerak. "Kalau aku makan sekarang," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. "Bayu sama Ningsih makan apa nanti?" Bayangan wajah anaknya yang lemas terlintas di kepalanya. Bayangan Ningsih yang pura-pura kuat juga ikut muncul. Tiba-tiba nasi itu terasa terlalu berat untuk disentuh. Pemilik ladang lewat sambil menepuk bahunya. "Maaf ya Sur, cuma segitu yang bisa saya kasih." "Iya Pak, terima kasih. Sudah cukup," jawab Surya sambil tersenyum tipis, meski hatinya sama sekali tidak ringan. Ia membungkus kembali nasi itu rapat-rapat, lalu berdiri. Jalan pulang melewati tanah kering yang mulai gelap. Suara jangkrik mulai terdengar, diselingi langkah kakinya sendiri. Di sepanjang jalan itu, entah kenapa, dadanya terasa semakin sempit. Bukan karena lelah, tapi karena rasa takut yang tidak jelas bentuknya. Takut pulang tanpa cukup, takut melihat wajah kecewa, takut pada hari esok yang selalu terasa lebih gelap dari hari ini. Ia menggenggam bungkusan nasi di sakunya lebih erat, seolah itu satu-satunya benda yang masih bisa ia jaga. Surya tidak tahu bahwa keputusan kecil hari itu, membawa pulang sebungkus nasi dingin, akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar soal perut lapar. Dan bahwa di jalan sepi yang akan ia lewati sebentar lagi, takdir sudah duduk menunggu dengan wajah yang tidak pernah ia bayangkan. Jalan tanah itu semakin sepi saat Surya melangkah menjauh dari ladang. Senja berubah cepat menjadi gelap, seolah matahari tak sabar meninggalkan desa itu. Langit berwarna abu keunguan dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada rumah di kiri kanan, hanya semak liar, pohon pisang yang daunnya robek-robek, dan bau tanah kering yang masih panas. Suara serangga terdengar semakin keras, seperti memenuhi telinga.
Sementara suara langkah kaki Surya sendiri terdengar terlalu jelas di tengah kesunyian. Setiap beberapa langkah, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik gelap. Tapi setiap kali menoleh, yang ada hanya bayangan batang pohon. Saat itulah ia melihat sosok itu. Di tikungan jalan, seseorang duduk di pinggir tanah, tepat di batas cahaya senja dan bayangan malam. Tubuhnya membungkuk, kurus, pakaiannya kusam seperti terlalu lama tidak terkena air. Tangannya menahan perut, kepalanya tertunduk, rambutnya memutih dan kusut. Surya melambatkan langkah. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Nah, suara itu pelan, tapi terdengar sangat dekat, seolah berbisik tepat di samping telinganya. Surya refleks merogoh saku dan memegang erat bungkusan ASI. Jarinya gemetar tanpa ia sadari. Iya kek, jawabnya ragu. Kakek itu mengangkat sedikit wajahnya. Matanya cekung, tapi tatapannya tajam. Tidak seperti orang yang lemah karena lapar. Kalau ada sedikit, bolehkah? Surya menelan ludah. Dalam kepalanya, bayangan wajah Bayu dan Ningsih langsung muncul. Saya juga cuma punya ini, kek. Katanya lirih seolah sedang membela diri pada dirinya sendiri. Kakek itu mengangguk pelan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya cuma bertanya. Kalimat itu justru membuat dada Surya semakin sesak. Seandainya kakek itu memaksa, mungkin ia bisa menolak, tapi nada pasrah itu seperti menekan hatinya sendiri. Ia berdiri kaku beberapa detik. Serangga tetap berbunyi. Angin menggerakkan daun-daun kering di sekitar mereka, membuat suara gesekan seperti langkah-langkah kecil. Bodoh kamu, Sur, gumamnya dalam hati. Akhirnya ia membuka bungkusan nasi itu. Bau nasi dingin langsung menyebar di udara. Ia menyerahkannya dengan tangan sedikit gemetar. Ini, kek, makanlah. Kakek itu menerima dengan kedua tangan, sangat perlahan, seolah nasi itu akan hilang jika bergerak terlalu cepat. Terima kasih, katanya lirih. Surya mencoba tersenyum, tapi sudut bibirnya terasa berat. Tatapan kakek itu kemudian terangkat. Bukan sekedar melihat, tapi seperti menembus, seolah sedang membaca isi kepala Surya. Tatapan itu berlangsung terlalu lama, membuat Surya tanpa sadar mundur setengah langkah. Kamu pulang kemana? Tanya kakek itu. Ke Kampung Sumberang, kek. Punya anak. Iya, satu. Masih kecil. Sering sakit. Kakek itu terdiam. Nasinya belum disentuh, tapi matanya tidak lepas dari wajah Surya. Tidak ada simpati, tidak ada iba, hanya tatapan datar yang sulit dimengerti. Entah kenapa Surya merasa seperti berdiri di hadapan sesuatu yang lebih tua dari sekedar manusia. Saya pamit dulu, kek, katanya cepat, merasa tak nyaman. Ia melangkah pergi, tapi baru beberapa langkah, perasaannya semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, meski ia tidak mendengar langkah apapun. Mas, Surya berhenti, nafasnya tertahan. Iya, kek. Semoga kamu selalu cukup. Nada suaranya datar, tidak seperti doa, tidak seperti terima kasih, lebih seperti pernyataan. Bulu kuduk Surya langsung meremang. Ia hanya mengangguk cepat lalu berjalan semakin cepat, hampir setengah berlari. Saat ia menoleh sekilas, kakek itu masih duduk di tempat yang sama, memandang ke arahnya tanpa bergerak. Nasi masih di tangannya. Tatapan itu mengikuti Surya sampai gelap benar-benar menelan tikungan jalan. Dan sepanjang sisa perjalanan pulang, Surya merasa yakin akan satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak hanya baru saja memberi nasi, ia seperti baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang belum ia pahami. Begitu Surya melangkah masuk ke rumah, Ningsih langsung menatap tangannya. Tidak ada kantong, tidak ada bungkusan, tidak ada apapun. Mas, nasimu mana? Tanyanya pelan. Seperti sudah tahu jawabannya, tapi masih berharap salah. Surya menunduk. Aku kasih orang di jalan. Ningsih terdiam. Matanya bergerak ke arah kamar tempat Bayu terbaring, lalu kembali ke wajah Surya. Tidak ada amarah, hanya kelelahan yang sulit disembunyikan. Ya sudah.
katanya akhirnya. Suaranya pelan. "Kita minum air dulu." Ia berjalan ke dapur kecil, mengambil 2 gelas plastik, menuang air hangat dari termos yang tinggal separuh. Surya duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding yang dingin. Menatap lantai tanpa tahu harus berkata apa. Dari dalam kamar terdengar suara Bayu merengek lemah. Tangisnya tidak keras, justru seperti anak yang sudah terlalu capek untuk menangis. Lampu bohlam di tengah ruangan menyala redup, berayun sedikit tertiup angin dari celah dinding. Bayang-bayang bergerak di tembok, membuat ruangan terasa lebih sempit dari biasanya. Ningsih menggendong Bayu, mengelus punggungnya pelan. "Sabar, Nak. Sebentar lagi ya." Surya ingin bangkit, ingin membantu, tapi kakinya terasa berat. Dadanya sesak seperti ada beban besar menekan dari dalam. "Aku tahu niatmu baik, Mas." Suara Ningsih akhirnya pecah, tertahan tapi jelas. "Tapi kamu pikirkan juga anak kita, seharian dia belum makan." Surya memusap wajahnya kasar. "Aku tahu, aku salah. Bukan soal salah atau benar. Kita ini hidup pas-pasan, Mas. Kalau kamu pulang tanpa apa-apa, aku takut kita nggak kuat." Bayu kembali menangis. Kali ini lebih lemah. Ningsih mengayun-ayunkan tubuh kecil itu, nafasnya sendiri mulai tidak teratur. Surya menunduk lebih dalam. "Aku cuma punya satu itu, Ning. Dan orang itu kelihatan benar-benar lapar." Kalimatnya menggantung. Ia sendiri tidak tahu kenapa kalimat itu tidak terdengar sebagai pembelaan, tapi lebih seperti alasan yang tidak cukup. Ningsih tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu duduk di lantai sambil tetap menggendong Bayu. Ruangan itu sunyi beberapa detik, hanya diisi suara nafas berat dan dengusan kecil Bayu yang kepanasan. Di dalam kepala Surya, wajah kakek di jalan itu muncul lagi. Duduk membungkuk, tangan di perut, mata menatap lurus tanpa berkedip. Tatapan itu terasa terlalu jelas, seolah masih ada di depannya sekarang. Surya menggeleng pelan, mencoba mengusir bayangan itu, tapi semakin ia menolak, semakin jelas wajah itu muncul. Malam itu mereka tidur tanpa makan. Bayu akhirnya terlelap karena lelah, bukan karena kenyang. Ningsih berbaring membelakangi Surya, bahunya naik turun pelan menahan tangis. Surya berbaring memandang langit-langit yang mulai menghitam oleh jelagah. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti masih berada di jalan itu, berdiri di depan kakek yang terus menatapnya. Tidak marah, tidak berterima kasih, hanya menatap. Dan entah kenapa, Surya merasa seperti ada sesuatu yang sudah dimulai malam itu. Sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali, sekeras apapun ia ingin. Pagi itu, Surya belum lama duduk di teras ketika suara tetangga memanggil dari luar pagar. "Surya, ada orang nyari kamu, katanya mau nawarin kerja." Surya mengangkat kepala, sedikit heran. "Kerja?" "Iya, nunggu di warung depan." Ia langsung berdiri, masih dengan rasa tak percaya. Sudah berhari-hari ia keliling cari kerja tanpa hasil. Dan sekarang justru orang yang datang mencarinya. Di warung, seorang pria bertopi lusuh berdiri sambil merokok. Tubuhnya kekar, wajahnya tidak dikenali Surya. "Kamu Surya?" tanyanya singkat. "Iya, Pak. Saya butuh orang angkut barang ke gudang belakang pasar. Sekarang, bisa?" Surya bahkan tidak sempat bertanya panjang. "Bisa, Pak." Pekerjaan itu berat, tapi upahnya cukup untuk membeli beras, lauk, dan obat panas untuk Bayu. Saat pulang, tangan Surya gemetar bukan karena lelah, tapi karena tidak percaya. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia pulang membawa uang. Ningsih menatap uang itu lama, lalu menatap Surya. "Mas, ini dari mana?" "Kerja angkut barang. Tiba-tiba ada yang nawarin." Malam itu dapur kembali berasap. Bayu makan bubur sampai tertidur kenyang di pangkuan Ningsih.
Dan keesokan paginya, kejadian itu terulang. Belum sempat Surya melangkah jauh dari rumah, sudah ada orang lain yang datang. Kadang tukang bangunan, kadang pedagang pasar, kadang sopir truk. "Surya, ikut saya kerja hari ini yuk." "Mas, ada yang nyuruh cari kamu, butuh tenaga cepat." Tidak pernah janjian, tidak pernah melamar, tapi selalu ada yang menjemput. Hari demi hari, uang mulai terkumpul. Utang di warung berkurang. Ningsih bisa belanja sayur tanpa harus berhutang. Tawa Bayu kembali terdengar di rumah sempit itu. Tetangga mulai berkata, "Wah, rezekimu lancar sekarang, Sur." Surya hanya tersenyum, tapi di dalam dadanya ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Karena setiap malam, saat tubuhnya rebah karena lelah, mimpi itu selalu datang. Ia kembali berada di jalan sepi itu, di tikungan yang sama, dengan cahaya senja yang sama. Kakek itu duduk di tempat yang sama, tubuhnya tidak bergerak, nasi tidak lagi di tangannya, hanya tatapan yang tetap menempel di wajah Surya. Tidak berkata apa-apa, tidak meminta apa-apa, hanya menatap, seolah sedang menghitung, seolah sedang mencatat sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Surya sering terbangun dengan nafas memburu dan punggung basah oleh keringat. Kadang ia merasa seperti ada bau tanah kering di dalam kamar, padahal jendela tertutup. Ia tidak pernah menceritakan mimpi itu pada Ningsih. Ia takut kalau ia mengucapkannya, maka mimpi itu akan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Rezekinya memang datang, tapi setiap kali Surya menghitung uang di tangannya, ia merasa seperti sedang menghitung waktu. Waktu menuju sesuatu yang belum ia mengerti, tapi sangat ia takuti. Perubahan hidup Surya tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Di warung, saat ia membeli beras dan lauk, suara-suara kecil mulai terdengar. "Enak ya sekarang, tiap hari kerja. Dulu nganggur, sekarang kok mendadak lancar?" Ada yang mengatakannya sambil bercanda, tapi ada juga yang nadanya setengah berbisik. Jangan-jangan ada pegangan. Kalimat itu terdengar ringan, tapi jatuh di telinga Surya seperti batu. Ia hanya tersenyum tipis, lalu cepat-cepat pulang. Dadanya terasa tidak nyaman, seolah semua mata sedang memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Bahkan, Ningsih pun mulai berubah. Suatu malam, setelah Bayu tertidur, Ningsih duduk di samping Surya dengan wajah tegang. "Mas," suaranya pelan tapi serius. "Aku takut." Surya menoleh. "Takut kenapa? Rezeki ini datangnya aneh. Kamu nggak pernah cari, tapi orang selalu datang sendiri. Aku takut ini bukan rezeki yang wajar." Surya terdiam. Ia ingin menenangkan, ingin bilang bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi bayangan kakek itu langsung muncul di pikirannya. "Kamu kebanyakan mikir," katanya akhirnya, meski suaranya sendiri tidak yakin. "Yang penting sekarang, Bayu bisa makan." Ningsih menunduk. "Aku cuma takut nanti ada yang minta gantinya." Kalimat itu membuat jantung Surya berdetak lebih keras. Malam itu, mimpi kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Surya berdiri lebih dekat dengan kakek itu. Jalan sepi masih sama, tapi kini gelapnya lebih pekat. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya sunyi yang menekan telinga. Kakek itu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tidak lagi dari jauh. Sekarang terlalu dekat. Surya bisa melihat garis-garis keriput di wajah itu, mata yang cekung, dan senyum tipis yang tidak pernah muncul sebelumnya. Bibir kakek itu bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Surya ingin mundur, tapi kakinya seperti menancap di tanah. Tatapan itu semakin dekat, sampai Surya merasa seperti sedang berdiri tepat di hadapan cermin. Seolah yang ditatap bukan hanya wajahnya, tapi seluruh hidupnya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, nafas tersengal, tangan mencengkram kasur. Ningsih langsung bangun. Mas kenapa?" "Tidak, cuma mimpi," jawab Surya cepat, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Tapi ia tahu, itu bukan sekadar mimpi biasa lagi.
Di luar, suara ayam berkokok terlalu pagi, padahal langit masih gelap. Surya duduk termenung, merasa seperti sesuatu sedang mendekat pelan-pelan, sementara ia tidak tahu harus lari kemana. Bisikan orang-orang semakin banyak, mimpi semakin nyata, dan perasaan tidak enak di dadanya semakin berat. Rezekinya memang bertambah, tapi ketenangannya perlahan hilang. Dan Surya mulai sadar, mungkin apa yang ia berikan di jalan itu tidak hanya nasi, tapi juga sesuatu dari hidupnya sendiri. Sore itu, langit memerah seperti terbakar. Surya sedang membereskan dagangan kecil di depan rumah ketika seorang pria berjas rapi berhenti di depannya. Tatapannya tajam, senyum tipis menahan sesuatu yang tidak bisa Surya pahami. "Kamu Surya?" tanyanya. "Iya, Pak. Kamu bisa dapat uang besar. Ikut aturan saya." Surya menelan ludah. "Aturan apa, Pak?" Pria itu menunduk sebentar, seolah menimbang kata-katanya. "Nanti juga kamu paham. Yang penting anakmu bisa sembuh." Jantung Surya berdegup kencang. Kata-kata itu seperti menekan tenggorokannya, membuat nafasnya tersengal. Ia tahu kesempatan itu datang bukan begitu saja, tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Malamnya, di rumah yang sempit, Ningsih menangis pelan sambil menggendong Bayu yang masih lemas. "Mas, jangan!" Suaranya pecah. "Kalau jalannya tidak jelas, itu bukan jalan kita." Surya memandang istrinya, hatinya berat. Ia ingin menjelaskan, ingin menenangkan, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya sendiri. Bayu tidur lemas, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu temaram. Ia memutuskan keluar sebentar untuk menenangkan diri. Hembusan angin sore menabrak wajahnya. Jalan tanah sepi seperti biasa, menelan suara langkahnya. Tapi malam itu terasa berbeda. Sesuatu menekannya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan kemudian, mimpi itu datang. Ia berdiri di jalan tanah yang sama. Gelap pekat menyelimuti sekeliling. Hanya rembulan pucat menyoroti tanah retak di bawah kakinya. Kakek pengemis itu berdiri tepat di depannya. Tatapannya lebih dekat daripada sebelumnya. Surya bisa melihat keriput di wajah kakek itu, mata cekung yang menembus sampai ke dalam dada Surya. "Kamu mau menukar takutmu dengan apa?" bisik kakek itu. Suaranya halus tapi menusuk tulang. Surya merasakan dadanya sesak, hampir tidak bisa bernafas. Ia ingin bicara, menolak, tapi lidahnya terasa berat seperti dibelenggu. "Takut, aku cuma ingin anakku sembuh," gumamnya, suara tercekak. Kakek itu menggeleng pelan. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan ia menentukan jalanmu." Surya ingin bertanya lebih banyak, ingin memahami, tapi tatapan itu seolah menimbang setiap niat dan setiap ketakutannya. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafas tersengal. Lampu rumah masih redup, Ningsih terjaga, matanya merah. "Mas, mimpi lagi?" tanyanya pelan. Surya hanya bisa mengangguk, menunduk. "Sekarang, aku takut salah, Pak," bisiknya. Suaranya nyaris tenggelam di udara malam. Malam itu sunyi menyelimuti rumah. Namun di dalam hatinya, suara kakek itu terus bergema. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan ia menentukan jalanmu." Dan Surya tahu, besok keputusan harus diambil. Pagi itu, langit mendung, angin berhembus dingin. Surya berdiri di depan rumah, menunggu pria berjas yang datang sesuai janji. Saat pria itu muncul, wajahnya serius, tatapannya menusuk. "Saya tidak bisa terima," kata Surya pelan tapi tegas. Pria itu menatapnya lama, dingin, tanpa senyum. "Kesempatan tidak datang dua kali," ucapnya, suara berat seperti menekan ruang dada Surya. Surya menelan ludah, ia tahu konsekuensinya. Tak ada jalan tengah, hanya kejujuran atau ketakutan yang menunggu. Pria itu berbalik, meninggalkan rumah,
meninggalkan kesunyian yang menekan. Sejak hari itu, dunia Surya seolah berubah. Dagangannya sepi, pelanggan yang dulu setia tak lagi datang. Beberapa menit di jalan, tetangga menatapnya dengan tatapan sinis. Bisik-bisik terdengar samar tapi menusuk. Katanya dapat pegangan. Berani juga nolak yang bisa bikin hidupmu gampang. Surya berusaha menunduk, tidak membalas. Tapi setiap langkah terasa berat. Seolah ada tangan tak terlihat menarik kembali semua yang pernah datang dengan mudah. Di rumah, Ningsih memandang Surya dengan mata cemas. Bayu tidur lemas di pangkuannya. Ia tak berkata banyak, hanya menggenggam tangan Surya dengan lembut. "Mas, kita harus sabar," bisiknya. Malam itu mimpi kembali datang. Jalan tanah yang dulu sunyi kini lebih gelap, berkabut. Kakek pengemis berdiri di sisi jalan, diam, menatap. Tatapannya tidak menakutkan kali ini, tapi penuh penilaian, seperti mengukur langkah dan pilihan Surya. Surya berdiri, tubuhnya gemetar. "Aku sudah memilih, Kek, tapi ini berat," gumamnya. Kata itu tetap diam. Angin malam menggerakkan daun kering, suara serangga terdengar lebih nyaring, seolah setiap langkahnya diperhatikan. Surya sadar konsekuensi pilihan itu lebih dari sekedar uang atau kerja. Ia mulai merasakan dunia di sekelilingnya berubah. Lebih sunyi, lebih berat, lebih menekan. Ia menatap rumahnya yang kecil, lampu redup, Bayu yang lemah, Ningsih yang diam tapi tegang. Dalam keheningan itu, Surya memahami, kejujuran membawa beban, bukan kemudahan. Tapi ia harus tetap teguh, meski dunia terasa menentang. Malam itu, ia duduk di teras, menatap tanah retak di depan rumah, membiarkan sunyi menelan. Ia tahu ujian belum selesai, dan mimpi tentang kakek pengemis terus mengingatkan, jangan tukar kejujuran dengan ketakutan. Sejak pagi, udara terasa panas dan berat. Surya membuka pintu usaha, berharap ada pelanggan. Tapi yang datang berbeda. Mereka bukan membeli, tapi menatap, tersenyum tipis, dan melontarkan pertanyaan yang menusuk. "Kamu tahu caranya, kan?" "Jangan pelit ilmu, Mas. Kita semua di sini hanya ingin bantu." Surya menelan ludah. Ia menutup pintu dengan cepat, hati berdebar. Suara mereka samar, tapi cukup jelas di telinganya. Ia tahu maksudnya. Mereka ingin memanfaatkan cara-cara yang tidak ia mengerti. Beberapa hari kemudian, usaha kecilnya mulai bermasalah. Bahan cepat basi, beberapa pelanggan mengeluh karena barang rusak atau tidak sesuai. Surya berdiri di tengah dapur, tangan gemetar, menatap sisa dagangan yang menumpuk tak tertata rapi. Di luar, seseorang berbisik pelan saat ia lewat. Katanya dia pakai cara tidak benar. Surya merasa bulu kuduknya meremang. Setiap langkahnya seolah diperhatikan. Setiap gerak-geriknya dinilai. Tekanan itu tidak nyata secara fisik, tapi terasa seperti bayangan gelap yang mengikuti dari jauh. Malam itu, Surya duduk di teras depan rumah. Tubuh gemetar, wajah pucat. Bayu tertidur lemah di pangkuan Ningsih yang diam tapi matanya memancarkan kekhawatiran. "Apa aku salah menolak, Ning?" Suaranya bergetar. Ningsih menggeleng, menatapnya panjang. "Kalau Mas terima, Mas bisa tidur tenang." Surya menunduk, tidak bisa menjawab. Bayangan kakek pengemis kembali muncul di pikirannya, seperti menatap tanpa suara, mengukur setiap keputusan yang dibuat Surya. Hatinya bercampur aduk, takut, bersalah, bingung. Di malam yang sunyi, angin membawa bisik-bisik tetangga yang tidak terlihat. Ia merasa rumahnya semakin sempit, seolah dinding menekan dari segala sisi. Surya merasakan dunia di sekitarnya menjadi labirin tanpa jalan keluar. Setiap keputusan, benar atau salah, setiap pilihan membawa konsekuensi yang tak terlihat. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Bayangan kakek di jalan tanah kembali muncul dalam mimpinya. Kali ini lebih dekat, menatap tajam, diam tapi jelas. Seolah berkata, tetaplah pada pilihanmu, meski berat.
Surya terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi baju. Ia memandang Ningsih yang tertidur di samping Bayu. Dalam hati, ia sadar, tekanan ini baru permulaan. Ujian tidak hanya soal uang, tapi tentang keteguhan hati di tengah godaan dan ketakutan yang nyata maupun samar. Di luar, desa sepi. Lampu jalan redup. Surya duduk lebih lama menatap tanah retak di depan rumahnya. Ia menelan napas panjang, mencoba menenangkan hati. Suara angin dan jangkrik seperti mengingatkannya. Hidupnya sedang diuji, dan ia harus bertahan meski tak tahu sampai kapan. Pagi itu, udara desa terasa berat dan gerah. Surya duduk di depan rumah, menatap dagangan yang masih setengah jadi. Hatinya terasa sesak. Hutang di warung belum terbayar, usaha belum stabil, dan mimpi-mimpi kakek pengemis terus menghantui tidurnya. Tiba-tiba, dari ujung gang, seorang lelaki tua muncul perlahan. Rambutnya putih, wajahnya berserat keriput, namun ada aura tenang yang aneh menyelimuti dirinya. Surya menatap, ragu, tapi merasa ada yang familiar. "Kamu Surya ya?" Suara itu berat dan pelan. "Iya, Pak." Surya berdiri, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Lelaki tua itu melangkah lebih dekat, menatap Surya dengan mata tajam namun tenang. "Kamu pernah ketemu kakek di jalan ladang itu kan?" Surya terkejut. "Kakek siapa, Pak? Maksudnya?" Mbah Sura duduk di bangku kayu tua di depan rumah Surya, menggeleng pelan. Dia bukan manusia seperti kita. Dia hanya muncul untuk menguji. Surya menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Menguji apa, Pak?" "Ujian itu bukan soal apa yang kamu terima atau beri. Dia menguji niatmu. Orang yang memberi tanpa menghitung untung atau rugi, kadang akan dihadapkan pada jalan yang sulit. Hidupmu terasa berat karena kamu diuji untuk tetap jujur dan bertahan, tanpa jalan pintas." Surya menatap dagangan di depannya, kemudian ke tanah retak di depan rumah. "Kalau begitu, kenapa saya malah terus tertimpa masalah, Pak? Dagangan rusak, pelanggan menghilang, hutang menumpuk." Mbah Sura menatapnya lama, seolah membaca setiap kegelisahan yang menempel di wajah Surya. Karena ujian tidak soal mudah atau sulit, itu soal keteguhan hati. Jalan pintas selalu ada, tapi bukan semua orang mampu menolak. Yang mampu bertahan tanpa menyerah, suatu saat akan melihat hasil dari kesabaran dan niat lurusnya. Surya merasakan dada sesak dan mata mulai panas. Kata-kata Mbah Sura bukan sekedar nasihat biasa, itu seperti memberi beban sekaligus cahaya dalam kegelapan. "Jadi, semua yang terjadi ini ujian?" Gumam Surya lirih, matanya menatap kosong ke jalan tanah yang dulu ia lalui. "Betul, dan ingat Surya, ujian terbesar bukan saat kamu memberi, tapi saat kamu tetap teguh ketika semuanya mencoba membujukmu untuk mengambil jalan mudah." Mata Surya menatap Mbah Sura dengan campuran takut dan agum. Rasanya seperti seluruh hidupnya diuji. Tapi kini ada sedikit jawaban meski tetap membingungkan. "Pak, apakah saya akan berhasil?" tanyanya pelan. Mbah Sura tersenyum tipis kemudian berdiri perlahan. Tubuhnya seperti menyatu dengan bayangan pagi. Berhasil atau tidak bukan soal itu. Yang penting tetap lurus pada niatmu, Surya. Jangan tukar kebaikan dengan ketakutan. Dengan itu Mbah Sura melangkah pergi, meninggalkan Surya sendirian di depan rumah. Menatap tanah dan langit desa yang hangat, tapi kini terasa berbeda. Seolah hidupnya berada di persimpangan antara takut dan tekad. Surya menunduk, memejamkan mata sebentar, mencoba mencerna semuanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan campuran lega dan cemas yang aneh. Lega karena tahu ujian ini punya makna. Cemas karena sadar jalan yang harus ditempuh masih berat dan penuh godaan. Dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan bertahan. Tidak akan tergoda jalan pintas, apapun yang terjadi." Sejak pertemuannya dengan Mbah Sura, mimpi-mimpi Surya perlahan hilang. Tidak ada lagi tatapan kakek di sudut kamar saat ia memejamkan mata. Tidak ada lagi suara langkah di jalan tanah yang sepi. Malam kini terasa sunyi, meski hatinya masih waspada. Hidup tetap susah. Usaha kecilnya tak selalu ramai. Ada hari-hari ketika dagangan hanya laku sedikit, atau bahkan tidak sama sekali.
Hutang di warung belum sepenuhnya lunas, dan tetangga kadang masih menatapnya dengan tatapan berbeda, seolah menunggu kesalahan sekecil apapun. Namun, sesuatu mulai berubah. Sedikit demi sedikit, tetangga yang dulu diam kini datang membantu. Tidak dengan bantuan besar, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Seorang tetangga menitipkan bahan dagangan, yang lain membelikan sedikit sayur. Seorang ibu menyuapi anaknya yang sedang sakit. Surya menatap tangan Ningsih yang menimbang Bayu, melihat wajah anaknya yang mulai cerah kembali. Panas badannya turun, tangisnya perlahan reda. Air mata Surya menetes tanpa ia sadari. Lega bercampur tak percaya. Setelah semua ujian ini, Bayu bisa tersenyum lagi. Tetapi kedamaian itu rapuh. Setiap hari, bisikan-bisikan dari tetangga masih terdengar. Tidak terbuka, tapi samar-samar di telinga Surya. Dia kok masih bertahan? Atau masih jujur ya? Surya menghela nafas, menunduk menatap dagangan yang tersisa. Ia tahu ujian belum sepenuhnya hilang. Hidup tetap berat, tapi kini ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kendali atas dirinya sendiri. Di sore hari, saat matahari mulai redup, Surya duduk di teras kontrakan. Bayu bermain di lantai dengan tawa kecil yang mengalihkan ketakutan dan rasa bersalah dari pikirannya. Ningsih menyiapkan makan malam, dan aroma sederhana dari nasi dan sayur mengisi ruang sempit itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, Surya merasa hidupnya milik sendiri, bukan lagi dikendalikan oleh ketakutan, bisikan tetangga, atau ujian yang tak terlihat. Ia menutup mata sebentar, memejamkan diri pada kesederhanaan yang mulai ia pelajari. Bahwa keberanian, kejujuran, dan ketekunan bukan selalu soal hasil besar, tapi soal bertahan ketika segalanya tampak menekan. Dan di dalam hatinya, Surya berbisik pelan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi hari ini aku bisa bernafas. Di luar langit sore mulai gelap, jalan kampung tetap sepi, tapi Surya tidak lagi berasa takut saat menatapnya. Sesekali ia tersenyum melihat Bayu yang berlari-lari kecil. Segala ujian yang datang padanya kini terasa seperti bayangan yang perlahan memudar. Tidak menghilang sepenuhnya, tapi tidak lagi menakutkan. Damai ini, meski rapuh, cukup untuk membuatnya terus berjalan. Meski hidup sederhana, meski tekanan sosial masih ada, Surya tahu satu hal. Ia telah melewati ujian yang terberat, tetap jujur dan bertahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Surya tidur tanpa mimpi buruk. Hanya suara nafas Bayu yang tenang dan hembusan angin sore yang masuk melalui jendela kontrakan sempit, menandakan awal baru yang pelan tapi nyata. Suatu sore, Surya berjalan di jalan panah yang dulu sepi, tempat ia pertama kali bertemu kakek itu. Matahari sudah mulai tenggelam dan bayang-bayang pepohonan memanjang di tanah retak. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling. Jalan itu biasa saja. Tidak ada kakek pengemis, tidak ada suara langkah misterius, tidak ada tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Hanya sunyi yang lembut, seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan dan ujian sudah berakhir. Surya tersenyum pelan. Ia akhirnya mengerti. Yang mengubah hidupnya bukan sosok yang ia temui di jalan itu, tapi keputusan-keputusan yang ia buat setelahnya. Kejujuran, kesabaran, dan keberanian menolak jalan pintas, itulah yang menuntunnya sampai hari ini. Ia melanjutkan langkah, pulang ke rumah. Ningsih sedang memasak di dapur. Aroma sederhana nasi dan sayur memenuhi udara. Bayu tertawa kecil di lantai, bermain dengan mainan seadanya. Matanya bersinar cerah. Surya duduk di samping mereka, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan. Tidak kaya, tidak aman sepenuhnya. Masih ada hutang yang harus dibayar, usaha kecil yang kadang sepi, dan rasa takut yang terkadang muncul saat melihat tatapan tetangga. Tapi semuanya kini terasa cukup. Dan yang paling penting, ia tidak lagi dikejar sesuatu yang tak ia pahami. Hidup Surya tetap sederhana, namun ia merasakan kebebasan dalam keputusan yang ia ambil, dalam jalan yang ia pilih. Kisahnya lalu menjadi cerita kecil di desa, diceritakan dari mulut ke mulut,
tentang seseorang biasa yang memilih jujur saat hidupnya paling sempit dan bertahan sampai ketakutannya pergi sendiri. Malam itu, Surya menatap langit gelap dari jendela kontrakan. Bintang-bintang tampak tenang, seolah memberi salam. Bayu tertidur pulas di pangkuan Ningsih, dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama, Surya bisa memejamkan mata tanpa bayangan kakek pengemis yang menatapnya. Ia tersenyum pelan. Hidup mungkin tidak sempurna, tapi ia telah menemukan damai yang sesungguhnya. Sekian kisah kali ini. Nantikan kisah selanjutnya.